Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan informasi lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Fandi Ramadan ABK 22 tahun yang baru 3 hari bekerja dituntut hukuman mati oleh jaksa karena terlibat dalam penyelundupan narkoba lebih kurang 2 ton. Kasus ini mendadak gempar dan masyarakat menolak tuntutan tersebut. Pengacara terkemuka tanah air Hotman Paris langsung turun tangan atas permintaan dari pihak keluarga Fandi Ramadan. Bung Hotman meminta agar Presiden Prabowo serta Jaksa Agung dan tim untuk membantu kasus ini agar terdakwa terhindar dari tiang gantungan. Baik, sahabat Berikol News, berikut tayangannya. Hukum di Indonesia dikumpul. Indonesia ini adil. Adil, hukum Indonesia ini adil. Jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Batam menuntut pidana mati 6 terdakwa dalam perkara penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1.950 kg atau hampir 2 ton dari Thailand. Terdakwa perkara ini terdiri dari 2 warga negara Thailand dan 4 WNI. Usai sidang, ibu kandung salah satu terdakwa, Fandi Ramadan, histeris, tidak kuat mendengar tuntutan JPU yang menuntut anaknya dengan pidana mati. Tangis serta kekecewaan muncul karena Fandi merasa dirinya hanya seorang anak buah kapal yang bekerja mencari rezeki namun terjebak dalam peredaran narkoba. Saat digiring keluar ruang sidang, Fandi menyampaikan protes bahwa hukuman yang dialamatkan kepadanya tidak adil. Indonesia ini adil. Adil, hukum Indonesia ini adil. Dalam persidangan sebelumnya, sulung dari 6 bersaudara mengaku bekerja sebagai ABK demi membantu biaya sekolah adik-adiknya dan tidak mengetahui kapal yang dinaikinya mengangkut narkotika. Beliau ini terjebak, direkrut, dia melamar kerja di perusahaan asing itu, diterima, kemudian dokumennya diserahkannya sama kapten yang mengurus segala sesuatunya. Tentang itu baru itu, waktu di kapal, dia kan sudah ada kecurigaan sama kapten itu ya, apa ini kapten? Itu dibilang emas dan uang itu, supaya dia curiga juga, supaya dia bertanya juga, supaya itu dibuka, tapi tidak kasih, cuma dia. Inilah akibat kalau hukum di Indonesia ini pandang bulu, di mana hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Di mana kalau orang kecil bersalah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau orang besar bersalah, diam pura-pura tidak tahu. Inilah yang membuat kita sangat ironis sekali dengan hukum Indonesia ini. Melawan di tengah laut tak mungkin. Emang benar-benar sakit hukum di negara ini. Kalau menghadapi mafia keras kakap, mereka tidak ada yang berani. Tapi kalau menghadapi rakyat kecil, kejamnya minta ampun. Bayangkan saja, seorang anak buah kapal bernama Fandi Ramadan baru bekerja 3 hari. Tapi sekarang sudah dituntut hukuman mati karena tidak tahu kapal tempat dia bekerja ternyata menyangkut 2 ton sabu. Pertanyaannya, kalau baru 3 hari bekerja, dia tahu apa? Apakah dia sudah kenal dengan para bandar narkoba? Apakah dia punya akses berkomunikasi dengan para bandar narkoba? Atau justru dia hanya dimanfaatkan untuk melancarkan aksi mereka? Bayangkan saja ya, Fandi ini hanya sebagai ABK biasa. Dan yang perlu dicatat lagi adalah Fandi tidak memiliki otoritas penuh untuk mengendalikan semua barang yang keluar masuk ke dalam kapal. Bahkan ketika melihat ada bongkar muat barang di kapal, Fandi sempat meminta kapten kapal untuk memeriksa barang itu terlebih dahulu. Ya tapi begitulah, permintaan itu ternyata tidak diindahkan atau dihilangkan oleh kapten kapal. Dan sekarang yang terjadi apa? Fandi justru dituntut hukuman mati bersama dengan 6 terdakwa lainnya. Nah, tanggal 23 Februari ini akan ada sidang pembacaan pleno. Jadi mari kita kawal terus kasus ini dan semoga benar-benar keadilan itu dapat ditegakkan. Melanjutkan kasus Fandi Ramadan, secara hukum dia dijerat pasal 114 Junto ayat 2, juga pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Ancaman hukumannya maksimal, yaitu ancaman hukuman mati.
Pihak berwenang tidak boleh hanya melihat siapa yang ada di atas kapal. Pasal 132 tentang pemufakatan jahat juga harus dilihat apakah Pandi ikut merencanakan, apakah dia mengetahui barang yang ada di atas kapal, atau hanya dia menjalankan perintah dari bos yang ada di balik layar. Hukum harus tegak dengan nurani. Jangan biarkan orang yang tidak tahu apa-apa harus membayar dengan harga yang paling mahal. Satu lagi, yakinilah bahwa kebenaran akan menemukan jalan sendiri. Aduh, ini ada hal yang menarik dan aneh, bin ajaib. Ada kasus penyelundupan katanya. Sabu-sabu atau obat terlarang sebanyak 2 ton. Bayangkan, 2 ton. Salah satunya ada Fandi Ramadan, salah satu ABK, anak buah kapal dari ke-6. Dialah yang paling muda. Dan infonya, dia baru 3 hari bekerja atau berlayar. Keanehan pertama adalah, kenapa ABK yang dituntut pidana mati oleh jaksa, kenapa bukan pemilik kapal? Itu yang pertama. Atau kenapa nggak ditelusuri siapa pemilik semua barang haram itu? Kenapa? Yang kedua, apakah ini menjadi kambing hitam atas kebuntuan atau ketidakberanian aparat untuk mengusut? Saya nggak habis pikir dengan kasus ini. Fandi Ramadan ini pun salah satu ABK yang nggak ngerti, nggak tahu barang yang dibawa oleh kapal tempat dia kerja itu apa. Tiba-tiba ditangkap dan dia divonis mati. Gila sih ini. Gimana menurut kalian guys? Ayo coba berpendapat dan ayo kita doakan supaya dapat solusi yang terbaik, supaya Fandi Ramadan dan ABK lainnya tidak jadi divonis mati. Hotman Paris turun tangan dan minta bantuan Presiden Prabowo dalam kasus ABK terancam hukuman mati karena diduga difitnah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turun tangan membela Fandi Ramadan, ABK yang dituntut hukuman mati di Pengadilan Negeri Batam. Hotman bahkan meminta SD Burhanuddin menurunkan tim untuk mengeksaminasi dan mencabut surat tuntutan demi keadilan. Tak hanya itu, ia juga memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar mencegah terjadinya miscarriage of justice dalam kasus ini. Akankah negara turun tangan atau Fandi tetap menghadapi ancaman tiang gantungan? Penyalahgunaan kewenangan untuk keadilan, kesalahan dalam penegakan keadilan. Pak Prabowo berjanji akan mencegah adanya miscarriage of justice di negeri ini. Dan inilah bukti pertama. Dan saya yakin Bapak Prabowo, 290 juta penduduk Indonesia mendukung ibu ini. Ya, benar ya Pak? 290 juta penduduk Indonesia kemungkinan besar, saya yakin ikut menghimbau kepada Bapak Prabowo agar mempergunakan kewenangannya untuk mencegah anak ibu ini masuk ke tiang gantungan. Terima kasih Bapak Prabowo. Sering dalam berbagai kasus terdakwa itu atau tersangka itu membuat pengakuan yang dia sendiri tidak ngerti. Ya, saya melihat di dalam BAP-nya ada pengakuan udah istilah hukum. Yang saya nggak yakin Fandi ngerti itu. Pakai istilah hukum, pakai istilah apakah suara melakukan permufakatan jahat. Mana ngerti seorang ABK apa itu permufakatan jahat? Itu sudah biasa itu bahwa dalam BAP seseorang akhirnya mengatakan ya sesuai dengan pertanyaan penyidik. Ya, itu sudah saya alami dalam ratusan kasus. Ya, artinya apapun isi BAP bukan itu yang jadi patokan. Tapi dari segi ini 2 ton narkoba, ya, baru kenal kapten 1 Mei 2025. Berangkat 2 Mei, berangkat 2 Mei, ya. Habis itu baru nginap di hotel dulu. Baru tanggal 13 Mei berangkat naik kapal. 18 di tengah laut kapten lain masuk yang semua adalah orang Thailand. Semuanya orang Thailand. Ini orang ngerti juga Thailand enggak kan? Dan kaptennya aja baru kenal. Dari situ sudah jelas bahwa secara logika hukum itu jelas tidak ada unsur, tidak terbukti unsur bahwa dia adalah pelaku. Anak buah kapal ini dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum karena diduga terlibat dalam kasus penyelundupan narkotika seberat 2 ton. Ternyata ketika ditelusuri nih, ABK tersebut adalah pekerja baru teman-teman. Dia baru 3 hari dan dia tuh nggak tahu muatan tersebut, seolah dijebak tiba-tiba jadi tersangka lalu dihukum mati. Asli gue ngeri banget sih. Jadi lo bayangkan ada orang yang niat kerja terus dijebak kayak gini dan dia beneran nggak tahu. Nah, ini yang menimbulkan respon dari pelaut lainnya dan menilai tindakan ini nggak adil banget. Karena bagi beberapa pelaut yang melihat fenomena tersebut yang dialami oleh Fandi Ramadan, seharusnya tidak bersalah dia. Karena ia merupakan anak buah kapal biasa, baru beberapa hari kerja dan ditugaskan di bagian mesin juga. Jadi dia dianggap tidak mengetahui apapun tentang muatan kapal tersebut karena yang ia tahu bahwa kapal itu ngangkut minyak. Ya otomatis Fandi kan menerima pekerjaan itu, apalagi gajinya besar. Iya benar banget, ia bekerja di kapal Sea Dragon dan dengan janji pembayaran 31 juta rupiah per bulannya. Akhirnya kapal ini ditangkap oleh petugas bea cukai di perairan internasional dan kedapatan membawa dengan jumlah yang sangat besar. Fandi mengaku nggak tahu nih barang yang dibawa. Meskipun dituntut hukuman mati oleh jaksa, vonis akhir tetap berada di tangan majelis hakim. Saat ini persidangan masih dalam proses dan pihak dari Fandi memohon keringanan hukuman atau pembebasan atas dasar ketidaktahuan. Oke, kita doakan supaya Fandi Ramadan bisa terbebas dari hukuman mati. Kalau memungkinkan bisa jadi divonis bebas.
Baik, sahabat Bripol News, jangan lupa yang suka video ini dibantu subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.